Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya mohon maaf ya bahwa kuliah kita untuk besok, besok Kamis ya jam 9.30 eh, tidak bisa terselenggara secara luring karena eh, ad- ada acara FGD ya, di mana saya menjadi salah satu narasumbernya begitu ya. Sehingga kuliah kita laksanakan secara asinkronus ya. Dengan silakan Anda membuka link Zoom ya, gitu yang eh, dari nanti yang akan saya share ke Anda ya. Ya, eh, kita akan menambah materi ya setelah UTS ya. Ini minggu pertama setelah UTS. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Oke, baik. Ini ya. Jadi eh topik kelanjutan kita setelah UTS, kita masuk ke terminologi desibel dan desibel mili ya, dalam besaran daya gelombang mikro ya. Sebelum UTS, pembahasan kita sampai ke pembangkitan gelombang mikro kan ya. Di mana eh, sumber gelombang mikro itu ada yang apa namanya di situ partikel yang bermuatan ya, yang di ada dalam bentuk namanya itu klistron, magnetron ya, yang dalam bentuk tabung gitu. Kemudian ada juga yang dioda ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kan ada daya yang jadi setelah dari sumber itu si gelombang mikro itu kan kemudian dikenakan pada objek gitu untuk kita biar tahu baik karakteristik objeknya dan sebagainya ya. Nah, dalam eh, sehingga beberapa ada terminologi ya, tidak hanya dalam watt atau dalam miliwatt gitu, tapi ada satuan yang namanya desibel. Kalau Anda mungkin ingat di akustik itu juga ada namanya desibel, yaitu taraf intensitasnya. Di mana desibel itu per 10 loh perbandingan dari I per I0, di mana I adalah intensitas saat pengukuran dan I0 adalah intensitas terhadap ambang ya. Jadi intensitas ambang lingkungan di situ, ya, ambang pendengaran lah. Gitu. Oke. Nah, jadi oke. eh, pada frekuensi rendah, artinya pada misalnya frekuensi PLN atau frekuensi apa ya, eh, frekuensi listrik ya, gitu. Nah, daya sinyal listrik itu ditentukan oleh tegangan dan kuat arusnya ya kan. Jadi ketika dalam rangkaian arus baik searah maupun bolak-balik ya. Jadi ketika di situ kita sudah punya besaran arus, punya tegangan, maka kita bisa mengukur daya listriknya di situ kan. Jadi dari situ maka kedua besaran ini akan mudah diukur ya. Jadi baik tegangannya maupun arus kita bisa mengukur dengan ampere meter ya, volt meter. Jadi tegangan dan kuat arus dihubungkan dengan rangkaian impedansi ya. Jadi di situ tegangan itu impedansi kali kuat arus ya. Nah, impedansi itu kaitannya dengan karakteristik dari si transmitternya ya. Nah, dan daya kemudian setelah kita tahu tegangannya, maka dayanya hasil kali dari tegangan terhadap kuat arus yang di situ yang berjalan ya. Jika dalam eh, frekuensi rendah, daya itu adalah perkalian antara beda tegangan
tegangan yang diterapkan per kuat kalikan kuat arus gitu ya. Nah, akan tetapi ini pada dalam peralatan frekuensi tinggi seperti frekuensi gelombang mikro, eh, dayanya dapat terukur, ya. Dayanya jadi ada detektor dayanya. Nah, akan tetapi medan listrik dan medan bagian itu tidak dapat dihitung secara langsung, melainkan dapat dihitung dari daya yang telah diukur tadi ya. Dan di awal kita sudah bahas itu ya. Jadi nanti daya kaitannya dengan apa namanya kuadrat ya sebanding dengan amplitudo kuadrat seperti itu dari medan listrik dan magnetnya. Nah, maka jadi di daya gelombang mikro ya. Jadi daya adalah kekuatan atau amplitudo dari gelombang atau magnetik dan diukur sebagai daya listrik dalam satuannya watt dan gitu ya. Jadi kalau dalam listrik itu kan ketika ada tegangan kalikan arus itu volt arus atau sering disebut dengan satuan watt ya gitu. Daya listrik itu satuan. Nah, pada frekuensi gelombang mikro, tingkat referensi dari daya itu bukan dalam satuan satu watt ya, tetapi dalam miliwatt. Jadi di mana sama dengan seperseribu watt. Nah, jadi alasannya adalah bahwa miliwatt dari sebuah daya ini dirasa cukup untuk mengoperasikan sebuah telepon atau layar video atau komputer, sehingga menjadi referensi daya standar dalam telekomunikasi dan industri radar. Jadi dalam industri radar maupun telekomunikasi, eh, daya standarnya itu bukan dalam watt yang terlalu besar, tapi dia dalam miliwatt atau seperseribu. Nah, sebagian besar dari peralatan tes gelombang mikro didesain untuk beroperasi pada level miliwatt dan dikalibrasi dalam satuan miliwatt ya, seperti itu. Nah, jadi daya gelombang mikro itu tadi ya dalam satuan ada miliwatt. Nah, nanti dikaitkan nih dengan desibel. Gitu. Jadi misalnya 1 megawatt atau pangkat mega itu 10 kilo, pangkat 6 kan? Pangkat 6 ini 10 kilo itu pangkat 3 mega 10 pangkat 6. Nah, nanti dalam mili itu seperseribu mili berarti 10 pangkat 6 tambah 3 pangkat 9 9 kali 10 90 desibel mili. Jadi 1 megawatt. 1 kilowatt berarti 10 pangkat 3 tambah nanti seperseribu watt kan. Jadi naik ke atas pangkat 3 lagi. Jadi 6. Jadi eh, 10 pangkat 6. 6 berarti kan 6 kali 10. Jadi 6 desibel mili. Terus gitu ya. Nah, dalam miliwatt misalnya. Dalam miliwatt itu kan miliwatt 10 pangkat min 3 nanti tambah 3 jadi 10 pangkat 0. Jadi 0 desibel mili. Dalam mikrowatt misalnya dalam mikrowatt 10 pangkat min 6 tambah 3 10 pangkat min 3 jadi min 30 desibel. Terus seperti itu. Nah, jadi daya kilowatt dan megawatt adalah level yang terdapat dalam radar dan transmitter komunikasi ya, gitu. Nah, picowatt itu atau 10 pangkat min 12 watt ya, diperkirakan berada pada tingkat sinyal gelombang mikro pada radar dan penerimaan informasi. Jadi radar tingkat dayanya itu sampai picowatt ya. Picowatt itu 10 pangkat min 12 ya. Nah, ukuran yang paling rendah di bawah picowatt itu adalah femtowatt yang diperkirakan ini setingkat dengan daya noise dalam sebuah penerima gelombang mikro. Dan femtowatt ini merupakan batasan paling rendah untuk sebuah sinyal yang ada dan terdeteksi.
Nah, jika sebuah sinyal lebih rendah dari femtowatt, maka sinyal akan hilang dalam noise. Dan ketika sinyal dikuatkan, maka noise pun akan diperkuat dan dan sinyal yang dikuatkan akan tetap hilang dalam noise yang dikuatkan tadi. Jadi paling rendah itu sinyal itu femtowatt. Jadi kalau sudah femtowatt itu sudah sinyal sudah tidak bisa dideteksi karena dia sudah hampir bersatu dengan noise ya. Jadi ketika si sistem ini dinaikkan maka noise pun akan naik. Jadi dia tetap tidak muncul ya, tidak masih masuk dalam noise ya. Di femtowatt itu. Nah, mendefinisikan awalan dan satuan yang digunakan untuk menjelaskan sebuah daya yang sangat tinggi dan sangat rendah ya. Nah, tadi itu. Jadi kalau 10 pangkat ini 9 ya, jadi giga, itu ya satuannya itu giga. 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 3 kilo, 1/1000 itu mili, 1/1000 itu mikro, kemudian 1/miliar ya, piko, jadi 10 pangkat 12. Nah ini tuh 2, 3, 4, 5. 10 pangkat min 25 atau femto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15 ya. 10 pangkat min 15. 4 pangkat 3, 12. Jadi piko. Femto 10 pangkat itu 2, 3, 4, 5. 15 ya. Nah, terminologi desibel ya. Jadi semua nol sebelum nilai desimal pada daya-daya yang tinggi atau setelah nilai desimal pada daya-daya yang rendah ya membuat sulitnya perhitungannya. Sehingga sistem desibel dan desibel mili dari satuan-satuan tersebut itu digunakan untuk membuatnya lebih mudah ya perhitungan. Notasi desibel ini memperkecil lebar range atau jangkau nilai-nilai daya yang terjadi dalam peralatan rumah mikro ya, dalam sebuah nilai yang lebih berguna. Nah, untuk menjaga tetapnya semua jumlah nilai nol tersebut biasanya diselesaikan dengan notasi sign atau notasi ilmiah. Nah, ini contoh sistem komunikasi gelombang mikro di mana di sini transmitter memancarkan 10.000 miliwatt masuk ke kabel ya, kabel sinyal. Nah, kemudian dari kabel sinyal ini mestinya ada loss ya dari apa loss karena medium kan situ sehingga ada kabel ada kerugian sekitar 0,4. Kemudian ada antena, di antena itu ada gain bisa ditambah sampai 300. Nah, kemudian dari antena dipancarkan ke antena receiver. Pada di sini akan kehilangan energi karena lintasan ya sampai 4 kali 10 pangkat 19. Dia nanti ada antena di receive. Kemudian namanya ada gainnya kira-kira 3.000 itu masuk ke kabel. Sehingga tapi ketika masuk kabel ini ada kerugian atau eh, daya yang jadi 0,4 maka gainnya kira-kira 3 sini 3 ya. 3 giga kalau kita lihat di sini giga. Oke. 10 pangkat 9 giga ya. Oke, jadi giga. Hmm, ya sudah. Ini gimana ya? Kan tadi eh, kita bisa apa namanya?
mengubah ya kerugian 0,4 dan seterusnya dalam satuan desibel sehingga nanti mudah untuk berapa power yang diterima ya setelah melewati ini. Kan kalau dalam miliwatt ini susah, harus ada algoritma dan sebagainya. Kemudian ini menggunakan desibel ya, terminologi desibel. Bandingan dari angka desimal, notasi saintifik dan desibel ya. Jadi bilangan maka notasi saintifik yaitu notasi ilmiahnya ada 10 pangkat 1. Dalam desibel itu menjadi 10 desibel. Kemudian kalau bilangannya 100 maka berarti 10 pangkat 2. Nah, dalam eh, desibel ini adalah 20 desibel. Kemudian kalau 1000 10 pangkat 3 maka dia akan 30 desibel. Dan seterusnya ya. Nah, atau kita juga bisa lihat 10 desibel. Ya. Kemudian ini 20 menjadi 20 pangkat 1,3 ya. Atau kalau dikali 10 jadi 13 desibel. Dan seterusnya ya. Nah, untuk mengalihkan angka-angka maka tambahkanlah nilai-nilai desibelnya. Contoh misalnya gini, 10 kali 10. Ini 10 itu dalam desibel itu adalah 10. Ya, 10 itu adalah desibelnya 10 kan 10 pangkat 1 ya. Jadi desibelnya 10. Jadi kalau kita lihat 10 kali 10 itu 10 desibel kali 10 desibel. Berarti berapa? 20 desibel. Gitu. Jadi tinggal jumlahkan aja. Kemudian ini 10 kali 0,1. Berarti di sini karena ada perkalian ya, berarti dijumlahkan. Jadi 10 desibel, ini 0,1 itu minus 10 pangkat minus 1 kan. Jadi 10 minus 10 desibel, berarti 0 desibel gitu. Atau ya kalau kita lihat sih ini 10 kali 0,1 itu 1. 1 itu tidak adalah 0 desibel ya. Nah, untuk membagi angka-angka maka kurangilah nilai desibelnya. Contoh misalnya gini, 100 dalam desibel itu 10 itu adalah min 10, sehingga 20 desibel min 10 menjadi tinggal 10 desibel. Nah, untuk setiap n maka nilai desibelnya itu adalah 10 log n ya, gitu. Kemudian eh, pada dasarnya, desibel adalah suatu perbandingan antara dua besaran tenaga atau power ya, dalam skala logaritma. Nah, ini tabel 3.4 ya, angka terhadap konversi desibel ya. Jadi contoh misalnya, angka 2 dalam desibel itu 3 ya. Jadi, kemudian angka 3 dalam desibel itu 5. Anda bisa cek di kalkulator ya. Kalau 4 itu adalah 2 kali 2 berarti dalam desibel ini adalah 3 tambah 3 berarti 6. Jadi bilangan 4 dalam logaritmik itu adalah 3 tambah 3 jadi 6. 5 itu 10 bagi 2. 10 berarti dalam logaritmik itu adalah 10 min 2 atau 7 ya seperti itu. Nah, kemudian ini 82 kali 2 kali 2 kali 10. 2 itu kan desi 2 itu sama dengan 3 desibel. 2 3 desibel, ini 3 desibel. Tambah 10. Itu adalah 10 juga. Berarti 19 desibel. Seperti itu ya. Kalau 500 5 kali 10 pangkat. Itu 5 itu. Jadi ya, 1000 bagi 2. Ya, seperti itu. Nah, desibel terhadap konversi angka ya. Jadi eh, desibel 3 angkanya 2, desibel 5 angkanya 3, desibel 6 angkanya 4, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, konversi dari sebuah
persamaan desibel terhadap sebuah angka dapat dengan mudah dilakukan menggunakan kalkulator ya. Caranya tekan tombol shift, kemudian tekan tombol lock dan masukkan angka yang dihasil bagi angka dalam desibel dengan 10, maka diberikan nilai numbernya ya seperti itu. Nah, terminologi desibel mili. Jadi sistem penomoran desibel ini dapat juga digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai mutlak ya pada daya gelombang mikro seperti desibel mili ya. Nah, tingkat referensi terhadap pengukuran daya gelombang mikro adalah 1 watt. Nah, seperti ini kan. Jadi ini kalau 10.000 miliwatt ini sama dengan 10 pangkat 4 kan. Di sini juga miliwatt berarti 1 tinggal 4, 4 kali 10, 40 desibel mili. Nah, jadi tinggal dihitung aja 40 desibel mili kurangi 4. Kemudian tambah 25. Kemudian ulang ini ya. Jadi ya, kurangi eh, antena ditambah. Jadi 35 desibel. Ini kemudian min 4 desibel, maka hasilnya akan sama dengan 3 desibel mili atau 2 miliwatt. Ya. Gitu. Nah, jadi miliwatt adalah 1/1000 watt atau 1000 miliwatt sama dengan 1 watt adalah standar unit internasional dan dari power 1 watt sama dengan 1 joule energi per detik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini 10 miliwatt ini ada 10 pangkat min 3. Jadi 10 desibel mili ya, seperti itu. Nah, ini peralatan yang dipakai ya dalam mengukur daya gelombang mikro ya. Alatnya khusus ya. Nah, jadi gambar 34 menunjukkan alat ukur daya gelombang mikro. Nah, 3 jenis dari sensor yang digunakan yaitu termistor, termokopel, dioda gelombang mikro ya. Termistor dan termokopel dipanaskan dengan gelombang mikro ya yang dapat meningkatkan suhu sensor. Nah, dioda gelombang mikro mengubah daya gelombang mikro secara langsung menjadi tegangan DC yang dibaca dan ditampilkan oleh alat pengukur daya ya, sebagai sebuah daya listrik. Nah, ini sistemnya. Jadi ini gambar gambar alat penghitung frekuensi gelombang mikro ya. Ya, dalam digunakan untuk menentukan dengan frekuensi sinyal gelombang mikro. Nah, alat pengukur daya menghitung jumlah daya gelombang mikro. Nah, jika beberapa frekuensi muncul, maka alat pengukur tersebut mengukur daya total pada semua sinyal. Contoh-contoh gambarnya. Ini alat penganalisa spektrumnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sistem desibel dan desibel mili itu digunakan untuk membuat perhitungan menjadi lebih sinyal perhitungan sinyal itu menjadi lebih mudah. Nah, pada frekuensi gelombang mikro, tingkat referensi dari daya bukan 1 watt, tetapi miliwatt. Desibel adalah suatu perbandingan antara dua besaran tenaga dan skala logaritmik. Jadi, desibel itu 10 log n. Perhitungan desibel mili itu adalah 10 log bagi 10 pangkat min 3. Jadi, 10.000 log n. Ya. Oke, mungkin itu untuk pengganti. Saya besok tidak bisa hadir ya. Mudah-mudahan nanti Anda baca kembali di bukunya. Ada materi ini ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.